Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa bikin video lagi. Jadi dari kemarin itu berurutan ya. Video ini terusan dari video kemarin karena baju saya ini kan sama ya. Kalau kemarin itu pas habis belanja bulanan terus beberes. Nah ini keesokan harinya ya teman-teman. Sekarang saya mau ambilin jemuran. Ini jemurannya sudah kering setelah 2 hari nggak kering-kering. Karena di tempat saya itu cuacanya kadang-kadang hujan, mendung, tapi lebih sering mendung. Nah, jemuran saya itu kan hanya jemuran dorong seperti ini. Jadi untuk keringnya itu lumayan lama ya, walaupun di mesin cuci itu sudah setengah kering gitu ya teman-teman. Cuman karena terlalu berdempet-dempet jadinya keringnya agak lama. Setelah saya ambilin jemurannya, tentunya tempatnya itu sudah longgar. Jadi sekarang saya juga mau jemurin baju yang semalam saya cuci ya. Nah ini cuciannya juga banyak. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya itu kan sebelum beberes belanjaan saya nyuci baju dulu. Nah itu tuh 3 kali gilingan ya. Kenapa kok nggak langsung dicuci? Ya karena saya tuh nunggu jemurannya ini kosong dulu teman-teman. Karena kalau sudah dicuci terus tidak langsung dijemur biasanya tuh bau apek ya. Apalagi di tempat saya airnya kurang bagus. Di tempat saya airnya tuh agak-agak keruh karena memang belum ada PDAM ya teman-teman. Masih menggunakan sumur pompa. Dan airnya tuh air sawah gitu teman-teman, apalagi kalau pas musim hujan seperti ini itu agak-agak bau ya. Saya juga belum ada filter, padahal kemarin teman saya Mbak Ika Mardatilah itu udah ngasih tahu pakai filter yang langsung di dekat pompa, nggak usah pakai penampungan juga nggak apa-apa gitu. Cuman saya tuh kayak lupa terus, harusnya itu selalu diinget gitu ya. Harusnya ditulis dulu supaya sesuatu hal yang penting dan harus didahulukan itu ya kebeli gitu teman-teman. Kadang-kadang saya suka mengabaikan atau bahkan memang pelupa juga. Alhamdulillah jemurnya udah selesai. Lanjut saya juga mau nyapu-nyapu di bagian teras ya, karena terasnya itu kotor banget. Terus tanamannya juga pada kering karena seperti biasa kalau saya tinggal lama ke Jakarta, anak-anak pasti nggak ada waktu untuk bantuin mamahnya beberes tanaman ya. Dan ini ya teman-teman, saya sudah nyediain litter box untuk kucing kecil yang waktu itu datang ke rumah ya, untuk si Unyil. Saya kasih nama Unyil karena memang kecil, imut ya. Terus saya juga sediain makan, tapi sudah beberapa hari ini dia tuh nggak di rumah. Jadi sejak saya pulang dari Jakarta saya belum ketemu lagi ya teman-teman. Tapi ketika saya di Jakarta, saya tuh sudah video call terus sama anak-anak dan si Unyil itu masih ada gitu. Nah biasanya pos kecil itu kan nggak mau masuk ke rumah, tapi ketika saya nggak ada, dia tiba-tiba masuk ke rumah, ngeong-ngeong kayak keluar masuk gitu ya teman-teman. Terus dia suka sembunyi di bawah sepeda katanya ya. Padahal anak-anak juga selalu sediain makanan, terus membuang kotorannya yang di pasir gitu. Karena saya tuh takut kalau dia tuh main ke rumah orang, terus buang air besar sembarangan ya. Karena dia tuh lagi diare. Makanya pas di Jakarta saya sebenarnya pikiran banget sama si Unyil ini, walaupun belum saya adopsi ya. Karena saya hanya menyediakan makanan, minuman, sama litter box aja. Oke teman-teman, setelah saya beberes di bagian depan, sudah siramin tanaman juga, tapi saya belum merapikan tanamannya ya, masih berantakan. Insya Allah nanti mau saya beresin tanamannya supaya lebih rapi, dan yang gak kepake mau saya buangin aja supaya tidak sumpek, tidak terlalu banyak tanaman yang rusak-rusak kayak gitu. Setelah beberes depan, tadinya saya mau mandi ya teman-teman, cuman saya pikir-pikir sekalian aja badannya lepek. Jadi saya mandinya itu setelah masak supaya tidak bau bumbu-bumbu, tidak berkeringat lagi ya. Nah masakan saya kali ini ya seperti biasa aja ya teman-teman, masakan rumahan. Tapi menurut saya ini tuh enak ya. Saya kali ini mau bikin tumis kacang panjang dicampur sama cambah delai, tapi nanti bumbunya itu mau saya tambahin pakai tempe semangit. Nah untuk bumbunya sama aja ya teman-teman, cuma bawang merah, bawang putih yang diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian saya pakai cabenya tuh campur ya,
cabai hijau, cabai merah, sama cabai rawit merah. Terus ada cabai rawit yang kuning juga. Jadi kalau tumisan di kampung tuh seperti itu ya. Nah ini saya tambahin tempe semangit. Jadi tempe semangit itu adalah tempe yang udah lama tidak diolah ya. Jadi agak membusuk gitu. Biasanya ini untuk campuran bikin lodeh atau bikin tumisan itu rasanya enak. Nah sekarang saya mau bikin bumbu untuk tempe dan tahu bacem. Karena untuk makan temen eh, tumis kacang panjang itu saya nanti mau bikin baceman aja. Untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, sama ketumbar. Lalu dihaluskan seperti ini ya teman-teman. Nah kalau bumbunya udah halus tinggal dimasukkan ke dalam wajan aja. Kemudian masukkan tahunya dan masukkan tempenya. Saya menggunakan tahu 1 bungkus. Kemudian tempenya itu saya potong kotak-kotak seperti ini ya. Jadi karena terbiasa masak tanpa talenan nggak apa-apa, langsung dipotong aja. Tapi yang penting hati-hati. Kemudian saya tambahkan asam jawa, tambahkan daun salam yang agak banyak. Karena kalau bikin baceman itu saya lebih suka ketumbar dan daun salamnya itu banyak. Jadi biar terasa oh ini tempe bacem atau tahu bacem kayak gitu. Kemudian tambahkan garam, tambahkan penyedap kaldu jamur juga secukupnya. Lalu nanti tambahkan gula merah ya. Nah gula merahnya itu karena saya kehabisan lagi nunggu dulu, Dek Tita lagi beli ke warung ya. Nah kemudian saya tambahkan gula stevia dulu supaya nanti gula merahnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Supaya apa namanya, walaupun pakai gula merah sedikit tuh udah manis karena sudah dicampur pakai stevia. Kalau teman-teman nggak ada stevia, gula pasir juga nggak apa-apa, hanya gula merah aja juga nggak apa-apa. Nah ditunggu sebelah itu saya mau bikin tumis kacang panjangnya. Jadi biar masaknya satset cepat selesai, semuanya itu dipakai tungkunya ya teman-teman. Kalau nunggu satu-satu kelamaan. Nah untuk bumbunya itu bawang merah bawang putihnya ditumis dulu sampai wangi ya. Nah ini Dek Tita udah selesai, maksudnya udah pulang ke rumah. Gula merahnya udah ada. Ini saya kasih gula merah setengah balok, setengah buletan aja teman-teman. Tapi gula merahnya itu tidak merah ya, warnanya kuning. Jadi nanti kayaknya mau saya tambahin pakai kecap aja supaya bacemannya itu berwarna coklat gitu pas digoreng. Nah kemudian setelah bawang merah bawang putihnya udah mulai matang, masukkan tempe semangit dan cabenya. Ditumis-tumis sebentar aja. Kalau sudah tinggal dimasukkan kacang panjang berikut sama kecambah delengnya. Lalu nggak lupa tambahkan penyedap kaldu jamur, tambahkan garam juga, dan tambahkan gula. Nah ini saya ambil terasi supaya tumisan kacang panjangnya itu lemes ya teman-teman, karena terasi itu bikin lemes kacang panjang. Setelah diicipin ternyata bacemannya tuh kurang asin, jadi saya tambahin garam sedikit aja dan biarkan bacemannya itu sampai menyusut airnya. Alhamdulillah kacang panjangnya sudah matang nih teman-teman, seperti ini aja. Numis-numisnya nggak usah kelamaan karena tadi sudah ditambahin pakai terasi, kacang panjangnya itu sudah mulai empuk. Nah ini saya tambahkan kecap ya bacemannya karena tadi gula merahnya itu warnanya kuning, nggak merah, jadinya pucat ya teman-teman. Alhamdulillah satu masakan sudah selesai. Kemudian ini saya potong dulu daun bawang karena saya juga mau bikin telur dadar ya. Jangan bosan ya teman-teman, kemarin ada yang komen kok sering banget masak telur dadar. Ya mungkin pas nonton video saya itu kebetulan pas saya tuh lagi masak telur dadar ya. Sebenarnya ya agak-agak bervariasi, cuman kalau kepepet belum belanja macam-macam ke pasar dan adanya telur ya mau nggak mau masaknya telur gitu, karena memang telur dadar itu menurut saya makanan yang simple, gampang dan enak ya, apalagi kalau teksturnya berantakan seperti ini bikin nafsu makan menurut saya ya teman-teman. Oke sekarang saya lanjut untuk goreng tempe dan tahu bacemnya ya teman-teman. Saya menggunakan minyak sedikit aja karena kalau goreng bacem minyaknya banyak kan nanti tuh kotor banget minyaknya ya, dan nggak bisa dipakai lagi untuk masak berikutnya menurut saya ya, karena minyaknya itu kan lengket banget lapar. Terus berwarna hitam. Itu masih lapar usul.
Alhamdulillah bacemannya sudah matang dan saya suka banget baceman yang warnanya coklat seperti itu, agak gosong. Itu saya goreng seperlunya aja, sisanya nanti saya masukkan ke dalam kulkas. Jadi kalau pengen makan tinggal goreng mendadak aja. Nah selanjutnya saya mau bikin sambal, tapi sebelumnya saya mau goreng dulu bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, kemudian tomat. Nah ini menunya lumayan komplit, sedikit-sedikit tapi enak ya. Sederhana tapi komplit gitu ya. Ada sayurnya, ada protein hewani dan nabati, kemudian ada sambelnya. Apalagi nanti makannya kalau pakai kerupuk, wow mantep banget ya teman-teman. Jadi saya kalau makan itu tim pakai kerupuk. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah atas rezeki yang diberikan Allah kepada saya. Amin. Dan selanjutnya saya ajak anak saya, Dek Tita, untuk belanja buah. Jadi ini tuh tempat belanja, bukan pasar ya teman-teman. Ini tuh toko buah awalnya ya, cuman lama kelamaan dia juga menjual berbagai macam sayuran. Memang harganya lebih mahal daripada di pasar, cuman komplit ya kayak di pasar, cuman di dalam satu tempat aja gitu, nggak usah jalan kemana-mana gitu teman-teman. Di sini juga ada kecipir. Ini kecipir tuh enak banget, muda-muda, bisa dilalap mentah. Terus saya juga beli buncis. Ini ada buncis bagus-bagus banget. Lalu saya juga beli daun belinjo atau donso. Tadi tuh di warung nyari daun belinjo nggak ada. Dan yang paling penting saya wajib banget beli yang namanya bawang merah, bawang putih. Karena kalau di rumah ada stok bawang merah, bawang putih, rasanya tuh kayak ayam tentrem. Kayak tenang gitu ya. Karena kalau kita mau masak apa-apa pasti kan pakai bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Untuk bawang merah putihnya itu nanti ditimbang setelah di kasir ya. Nah di sini tuh ada sukun atau kluwih gitu ya. Saya kurang paham antara sukun dan kluwih karena hampir sama ya teman-teman. Coba kalau teman-teman tahu ini tuh sukun atau kluwih gitu ya. Kalau sukun tuh enak banget ya kalau digoreng ataupun dikukus, tapi saya nggak beli. Nah di toko ini juga menjual berbagai macam frozen food dari segala merek dan jenis. Pokoknya banyak banget ya, komplit banget. Jadi kita nggak perlu becek-becekan ke sana kemari gitu ya, hanya di satu tempat semuanya ada. Lalu saya juga beli roti ini untuk Dek Tita, kepengen roti. Dan di sini juga berbagai macam bumbu-bumbu, penyedap kaldu jamur dengan segala merek pun ada ya. Pokoknya enak banget sih di sini belanjanya, walaupun agak-agak mahal sih. Terus ada jenang ketan, ada jenang sirsak, lalu ada cemilan seperti ini nih teman-teman, ada basreng ya dengan segala macam rasa, ada kerupuk seblak. Ini kerupuk seblak tuh enak banget ya. Nah di sini ada peyek, ini kesukaan saya ya, peyek kacangnya yang gede-gede banget. Saya beli satu karena saya tuh penggemar peyek. Entah itu peyek kacang, peyek dele atau peyek rebon, semuanya suka. Lalu saya juga beli tepung mendoan. Jadi kalau pas kepengen nyemil gitu ya gorengan, tinggal motong tempe aja lalu digoreng aja pakai tepung mendoan instan itu. Nah kalau teman-teman di luar kota kepengen beli bisa menggunakan online ya, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi video. Oke teman-teman, sekarang saya bongkar dulu belanjaannya. Jadi tadi tuh saya beli peyek itu 16.000 satu bungkus, kemudian tempenya itu satunya 6 ribuan teman-teman. Lalu beli roti sari roti ini untuk Dek Tita. Lalu beli tomat hijau, itu rencananya pengen untuk tumis cumi asin. Dan ini yang paling penting, bawang merah dan bawang putih. Lalu daun belinjo atau donsonya ini satu ikatnya 6.000, lumayan mahal ya. Lalu saya juga beli buncis karena lihat buncis kok cantik-cantik banget. Akhirnya saya beli, rencananya mau saya bikin asam-asam buncis. Dan saya juga beli tepung mendoan instan. Lalu saya juga beli mangga, ini harganya semuanya 45.000. Dan saya juga beli asam jawa teman-teman. Asam jawanya itu saya gunakan untuk bikin sayur asem atau nanti mau bikin jamu kunyit asam untuk Dek Tita. Kemudian saya masukkan dulu bawang merah bawang putihnya supaya rapi. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.